Cek 1, 2, 3. Oke, welcome to my room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian mau ke Sumatera, ke Aceh, ke Medan, ke Tinggi, Palembang, dan Lampung. Nah, kalian cocok nonton video ini. Oke, di sini gue akan sharing perjalanan backpacker gue bersama teman-teman gue, Wildan dan Miftah. Kita pergi ke Sumatera ya, pergi ke Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung dan tujuan akhir di Kabupaten Malang. Kita kuliah di Malang. Oke, disclaimer di sini semakin banyak teman, semakin low budget yang bakal dikeluarin. Oke, kita mulai dari Medan karena gua kemarin dari Pontianak ke Medan itu tiketnya lumayan murah daripada Pontianak langsung ke Aceh. Jadi dan waktu ke Medan, gue juga mesen tiket 3 hari sebelum keberangkatan. Jadi itu agak mahal, sekitar 1.300.000. Dan itu transit dulu di Jakarta. Berhubung pandemi, jadi nyari penumpang juga di Jakarta. Oke, langsung ke Medan. Gue di Medan di Kuala Namu langsung pergi ke rumah teman gue. Gue punya teman di Medan, Fauzan. Jadi di rumah Fauzan di daerah Ring Road itu kita rencanain mau kemana. Dan memang di Medan gue pengen langsung ke Danau Toba. Nah, di Danau Toba itu banyak spot, banyak pintu masuk mau lewat mananya. Dan kemarin gua pilih dari Simalem Resort. Nah, di Simalem Resort kita bayar 200.000 ya. 200.000 untuk satu mobil. Jadi kita bisa lihat Danau Toba dari atas. Nah, dari atas itu kayak gini Danau Toba. Nah, ini Danau Toba kelihatan dari atas. Dan di Danau Toba juga gue sekalian UAS ya. Karena belum selesai UAS gue langsung jalan-jalan. Nah, oke, dari Semalam Resort kita udah turun langsung ke titik checkpoint kita yaitu Masjid Al-Mahsun, Masjid Raya Al-Mahsun ya di pusat kota Medan. Ini fotonya. Nah, itu gua bareng teman-teman gue juga di sono. Langsung sholat juga. Nah, habis sholat pengennya ngopi tapi ternyata udah capek gitu, udah capek karena perjalanan ke daerah Simalam itu mengerikan sekali gitu. Untung nggak hujan, kalau hujan mungkin ada longsor gitu. Jadi alhamdulillah bagus cuacanya. Nah, setelah itu kita dari Medan itu punya rencana langsung ke Aceh, ke Banda Aceh, ke Sabang. Sabang itu ada teman gue di sana nunggu. Dan ternyata kita berhenti dulu di Biren. Kita naik bis langsung ke Biren. Nah, di Biren itu gue di rumah teman gue di ROR. Nah, di situ kita nginep semalam atau kalau tau nggak 2 malam, gue lupa. Di situ di Biren kita nggak ada tujuan apa-apa, tujuan tempat wisata itu nggak ada. Tapi ternyata kita ingat ada di Biren itu dekat dengan Tugu Monumen Samudra Pasai. Oke, jadi kita langsung ke sono dan tiketnya juga murah. Kalau nggak salah cuma 5.000 atau 10.000 lah gitu, murah di sana. Ada Tugu Monumen Samudra Pasai, ada makam-makam para apa namanya ratu, para putri, para raja di sana ada di Tugu Monumen Samudra Pasai. Terus di situ juga kita keliling kota Lok Sumawe. Terus setelah itu kita pergi langsung ke Banda Aceh. Banda Aceh kita checkpointnya di Masjid Baitur Rahman. Di Masjid Baitur Rahman sendiri gue kemarin datangnya itu pas subuh. Jadi sekalian sholat subuh gue di sana sama teman-teman gue. Setelah sholat subuh kita cari makan dan langsung pergi ke pelabuhan Aceh di pelabuhan Ule. Nah, apa sih lupa? Nggak tahu bacanya. Tapi yang gitu bahasa Aceh memang ini ya, memang agak susah dibanding bahasa-bahasa yang lain. Karena di sana bahasanya bukan bahasa Medan, bukan bahasa Melayu, enggak. Di sana bahasanya bahasa Aceh sendiri gitu. Dan setiap daerah itu beda-beda. Kalau Aceh Tamiang sendiri sesuai dengan bahasa Melayu gua, hampir sama gitu. Tapi bahasa Aceh itu memang agak susah gitu. Di sana gue juga belajar logat bahasa Aceh, logatnya agak lumayan bisa lah gue. Mungkin kalau dipraktekin bakal lucu gitu kan. Nah, setelah itu kita ke Masjid Baitur Rahman, dari Masjid Baitur Rahman langsung ke pelabuhan. Di pelabuhan, gue langsung pergi ke Sabang. Di Sabang itu ada 2 kapal, ada kapal cepat, ada kapal lambat. Tapi gue pengen, gue
naiknya kapal lambat karena ya mau cepat mau lambat pasti bakal nyampe ke Sabang gitu kan. Nah di Sabang gue udah disambut sama temen gue Zunuanis. Di sana kita checkpoint juga di masjid. Pokoknya checkpoint kita pasti masjid biar biar tenang aja gitu kan. Nah di masjid, habis dari masjid baru langsung ke Pulau Rubiah. Di Pulau Rubiah kita nggak di Pulau Rubiahnya, di pantainya, di seberang sebelum Pulau Rubiah itu ada penginapan. Jadi kita nginap di sana sekitar 250, ada yang 100, macam-macam lah pokoknya. Bisa nyari yang murah lah. Nah, habis itu kita baru ke Pulau Rubiah buat snorkeling. Nah, kayak gini. Nah, ini gua snorkeling sama teman-teman gua. Sana wah bagus banget, karangnya juga terjaga, ada ya lucu-lucu lah, ada sepeda motor, ada banyak lah di bawah laut itu, bagus banget. Kita juga langsung ada apa, langsung disediain satu paket kalau nggak salah, dari kapal sampai kaki katak sampai masker buat snorkeling itu udah disediain di sana. Habis itu setelah itu kita langsung pergi balik ini ya. Setelah snorkeling kita balik ke penginapan, besoknya baru ke titik 0 km ujung barat Indonesia. Nah di situ gua bangga banget, kayak wow, ini loh yang sering gua lihat di TV, di sosmed, 0 km, dan gue sudah di situ. Nah itu kebanggaan banget bisa pergi di titik 0 km ujung barat Indonesia. Setelah itu baru pulang. Sebenarnya di titik 0 km itu katanya ada sertifikat, tapi kemarin nggak kepikiran, jadi ya kita nggak buat sertifikat di titik 0 km. Katanya, tapi nggak tahu ya. Nah setelah itu baru deh kita langsung ke Menara Merah Putih. Kita nongkrong di situ sampai malam. Dan di Aceh sendiri gue paling favorit gue makanan itu yaitu mie Aceh. Itu mie Acehnya enak banget sumpah. Apalagi yang rebus, ya kan ada dua, rebus sama goreng. Dan gue basah kering kalau nggak salah. Jadi gue yang basah, yang agak-agak kayak direbus gitu. Jadi itu favorit gue, makanan favorit gue. Habis dari Sabang balik lagi ke Banda Aceh, Baitur Rahman lagi, langsung ke Medan lagi dah. Di Medan ini teman gue udah nggak ada, udah pergi. Jadi rumahnya kosong, nggak bisa ditempatin. Ya udah, gue di Medan terpaksa ngemper di masjid. Nah itu, ya itu resiko backpacker ya. Harus cari solusi, harus cari resiko, misalnya nggak ada orang, nggak ada tujuan. Dan kita gara-gara low budget, jadi kita nggak bakal mesen hotel atau penginapan. Nah, setelah dari Medan, gue langsung ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu, wah keren banget perjalanannya, itu lewat Kelok 9. Itu jalan yang paling bagus yang pernah gue lewatin di situ. The best banget Kelok 9. Gak tahu arsiteknya nemu dari mana, dapat ide dari mana, tapi memang bagus banget. Nah, setelah lewat Kelok 9, gue langsung datang ke Bukit Tinggi. Di situ di Bukit Tinggi, gue nyari teman teman sekolah gua, ternyata nggak ada di situ. Udah, karena di Bukit Tinggi tuh unik gitu. Kalau laki-laki itu harus merantau, itu kayak kewajiban gitu, seorang laki-laki itu harus merantau. Dan ya udah, teman gua di situ udah nggak ada gitu, udah pada merantau. Dan ternyata teman kuliah gua ada kan, pas lagi pulang juga. Jadi lagi pandemi, jadi dia pulang dan ada di Bukit Tinggi. Oke, sekarang jadinya kita langsung pergi ke rumah teman kuliah gua. Temennya temen gua. Nah, di situ. Udah, kita di Bukit Tinggi alhamdulillah enak banget sumpah. Di sana kita di daerah Agam. Nah, di daerah Agam. Nah, di Bukit Tinggi itu kita pergi ke Istana Baso Pagaruyuang. Nah, di Pagaruyuang itu eh istana gitu. Istana, waduh lupa ya sejarahnya, tapi memang bagus banget itu, desain Minangkabaunya itu nampak banget, kelihatan banget. Dan habis itu langsung pergi ke Jam Gadang. Di Bukit Tinggi jangan lupa ke Jam Gadang ya. Sebenarnya pengen ke Padang, tapi katanya di Padang agak jauh dan menguras biaya lagi kalau mau ke sana. Jadi kita lewatin dulu Padang. Jadi dari Bukit Tinggi langsung ke Lubuk Linggau. Lubuk Linggau itu di rumah teman gue juga checkpointnya. Dan di Lubuk Linggau itu lumayan lama kita ya, sekitar 7 hari di
Lubuk Linggau, dan sekalian tahun baru juga di sana. Tahun baru gua di Lubuk Linggau. Setelah di Lubuk Linggau kita pergi naik kereta. Ternyata di Sumatera itu ada kereta. Di Sumatera itu ada kereta. Baru tahu gua. Ternyata di sana tuh ada kereta KAI, kereta api Indonesia. Jadi gue dari Lubuk Linggau ke Palembang itu naik kereta. Dan itu lumayan murah, sekitar 16.000 atau berapa ribu gitu, lupa. Nggak sampai 20.000 kalau nggak salah. Nah, di Palembang jangan lupa pastinya itu pempek, terus di foto di Ampera, jalan apa, jembatan Ampera. Wah, itu jangan sampai dilewatkan kalau di Palembang. Habis itu langsung ke Palembang, dari Palembang langsung ke Lampung. Di Lampung sebenarnya kita pengen ke lihat gajah ya di Waikambas gitu, tapi ternyata jauh gitu dari kota Bandar Lampung, dan checkpoint kita memang di Bandar Lampung. Jadi ya mungkin cuman di Masjid Agung Bandar Lampung doang, terus sampai keliling-keliling kota doang. Nah, situ setelah dari Bandar Lampung baru di Jakarta. Ke Jakarta ternyata kita bertiga pisah. Gua, Wildan sama Miftah kita pisah di Jakarta. Baru deh kita ke masing-masing checkpoint, dan gua ada teman gua di Jakarta, Ajis, berapa hari di situ, sekitar seharian atau 2 harian. Habis itu langsung ke Bogor. Gue langsung ke Bogor karena gue pernah di Bogor setahun. Jadi gue di rumah temen gue itu di daerah siapa ya, lupa gue. Itu rumahnya Noval. Jadi gue di situ sekitar seharian. Habis itu pulang ke Malang pakai bis sekitar 300-an. Bisnya 300 gitu, lupa gue. Nah, akhirnya sampai deh gue di Malang, dan alhamdulillah perjalanannya sekitar sebulan, dan itu kalau budgetnya sekitar 4 jutaan. 4 jutaan itu untuk 1 bulan. Oke, jadi ya gue bilang apa? Semakin banyak teman lu, semakin low budget yang bakal dikeluarin gitu. Itu disclaimer-nya. Oke. Oke, mungkin gitu doang ya untuk cerita sharing-sharing Sumatera gitu. Jadi kalau memang udah ada niat silahkan, dan kemarin juga gara-gara teman gue banyak di Sumatera itu yang membuat gue berani untuk explore Sumatera. Jadi jangan takut untuk explore dimanapun, carilah relasi, carilah teman, maka semakin banyak pengalaman. Karena pengalaman itu yang memang the best teacher gitu, guru yang paling baik gitu. Oke, thank you. See you backpacker. Semoga kalian bisa menjadi backpacker dan nikmatilah Indonesia. Indonesia terlalu luas buat orang yang males-malesan, mager-mageran di kamar. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.